Baik, selamat siang Pak Heri Gunawan selaku dosen mata kuliah Intermediate Accounting. Kami di sini sebagai kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai PSAK 01 yang merupakan berisi penjelasan tentang penyajian laporan keuangan. Sebelum kami menjelaskan, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Dini Awalia dengan NIM 2023 50245. Nama saya Isma Mafiro dengan NIM 2023 50244. Nama saya Syafon dengan NIM 2023 50233. Nama saya Safa Zawa Devita Nasya dengan NIM 2023 50207. Nama saya Revita Putranjani dengan NIM 2023 50228. Nama saya Catherine Teresia dengan NIM 2023 50204. Oke, next. Nah, jadi sebelum masuk ke materi utama tentang PSAK 01, saya akan menjelaskan tentang perubahan dan juga pengembangan PSAK 1 ini. Nah, jadi PSAK 1 ini merupakan penyajian laporan keuangan yang telah mengalami penyesuaian dan juga beberapa kali revisi sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 hingga yang terbaru dan juga efektif pada saat ini tahun 2024 adalah PSAK 201. Nah, tujuan dari adanya perubahan dan juga revisi PSAK 01 ini adalah yang pertama untuk harmonisasi dengan standar internasional, yaitu PSAK 01 ini secara konsisten diadopsi dari International Accounting Standard atau IAS dan juga sehingga memastikan prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia ini sejalan dengan praktik akuntansi global. Lalu yang kedua adalah klarifikasi dan juga penyempurnaan. Jadi revisi-revisi yang dilakukan itu seringkali bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas persyaratan yang sudah ada. Jadi menyempurnakan penyajian informasi dan juga serta mengakomodasi perkembangan praktik bisnis yang ada. Lalu yang ketiga itu penyesuaian terhadap perkembangan standar lain, yang dimana perubahan pada PSAK 1 itu juga dipengaruhi oleh penerbitan standar akuntansi lainnya. Contohnya seperti adanya PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73, dan juga kerangka konseptual pelaporan keuangan. Serta yang terakhir itu adalah peningkatan kualitas laporan keuangan, yang dimana secara keseluruhan perubahan-perubahan pada PSAK 1 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan juga relevansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga pengguna laporan keuangan ini dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi PSAK 1 ini mengalami perubahan secara berkala, baik melalui revisi besar maupun penyesuaian tahunan. Hal ini tuh menunjukkan dinamika lingkungan bisnis dan juga kebutuhan akan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Nah, jadi dan juga ada beberapa amandemen menekankan pada pentingnya mengungkapkan informasi yang relevan sehingga pengguna laporan keuangan itu dapat memahami lebih baik posisi keuangan dan juga kinerja perusahaan. Next. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan PSAK 1 ini dengan IFRS. Selanjutnya. Nah, jadi secara umum PSAK 1 ini mengadopsi seluruh pengaturan dari IAS 1 dan juga IFRS. Nah, jadi ada beberapa penyesuaian atau pengecualian yang dilakukan untuk mengakomodasi kondisi dan juga karakteristik
unik dari lingkungan bisnis di Indonesia. Nah, beberapa pengecualian yang tidak sepenuhnya diadopsi dari IAS 1 dan juga IFRS itu adalah yang pertama, PSAK 1 secara eksplisit mendefinisikan istilah laporan keuangan untuk memberikan kepastian dalam penerapan standar. Lalu yang kedua, PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas syariah, yang dimana karena penyajian laporan keuangan syariah itu diatur dalam PSAK 101 yang merupakan penyajian laporan keuangan syariah. Lalu standar akuntansi ini tidak hanya dibuat oleh lembaga internasional tetapi juga oleh lembaga-lembaga nasional seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI dan juga ada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI, yaitu sebagai penyusun standar akuntansi serta regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Next. Nah, lalu beberapa pengecualian lagi yang tidak sepenuhnya diadopsi dari IAS 1 dan IFRS itu yaitu PSAK 1 membahas siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, karena peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk seluruh entitas, tapi hanya untuk sebagian entitas. Lalu, PSAK 1 ini menyesuaikan aturan mengenai penyimpangan dari standar akuntansi agar lebih sesuai dengan konteks di Indonesia. Selanjutnya, PSAK 1 ini menambahkan istilah kerangka konseptual pelaporan keuangan. Lalu, PSAK 1 ini menghapus opsi penerapan dini untuk menjaga konsistensi dan keakuratan laporan keuangan. Lalu PSAK 1 tidak mengadopsi tentang ketentuan transisi karena tidak relevan, serta PSAK 1 ini menambahkan dasar kesimpulan. Next. Nah, selanjutnya ada di PSAK 1 ini, perbedaan dengan IFRS itu adalah terlihat dari perbedaan penyajian laporan posisi keuangan, yang dimana dalam IAS atau IFRS ini penyusunannya adalah dimulai dari aset, yang yaitu di dalamnya ada aset tidak lancar serta aset lancar, lalu ekuitas, yaitu ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk serta kepentingan pengendali, lalu liabilitas yang berisi liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek. Lalu kalau dalam PSAK 1 terlihat sama namun ada penyusunannya berbeda. Jadi di PSAK 1 ini dimulai dari aset namun didahulukan aset lancar baru aset tidak lancar, lalu liabilitas jangka pendek, lalu liabilitas jangka panjang, serta ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk dan juga kepentingan non-pengendali. Jadi sebenarnya perbedaannya itu hampir sama aja, namun dalam penyusunannya itu, dalam IFRS penyajian akunnya lebih mendahulukan aset tidak lancar dari yang tidak lancar dahulu baru yang lancar. Lalu kalau di PSAK 1 didahulukan aset lancar lalu baru yang tidak lancar. Selanjutnya. Nah, kita memasuki materi utama dalam presentasi kali ini yaitu PSAK 1. Next. Nah, jadi PSAK 1 ini atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 yang berisi penyajian laporan keuangan terdiri dari paragraf 1 sampai 140. Nah, PSAK 1 ini dilengkapi dengan pedoman implementasi dan juga dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 1 namun melengkapi PSAK 1. Nah,
Tujuan dari standar ini yaitu menetapkan aturan dasar penyusunan laporan keuangan mulai dari struktur hingga isi minimum yang harus dipenuhi. Nah, lalu tujuannya juga adalah agar laporan keuangan dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Sehingga berguna bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Lalu PSAK 1 juga membahas ruang lingkup, yaitu berlaku untuk semua entitas kecuali entitas syariah dan juga laporan keuangan interim ringkas. Lalu mengatur pengakuan, pengukuran, dan juga mengungkapkan investasi pada entitas asosiasi dan juga ventura bersama. Lalu diterapkan bagi seluruh entitas termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Lalu dapat disesuaikan untuk entitas non-laba, reksadana, dan juga entitas yang modalnya bukan ekuitas seperti koperasi. Next. Next. Nah, lalu di PSAK 1 ini diberikan definisi, yaitu berisi pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan PSAK 1 ini dengan makna yang diberikan. Nah, yang pertama ini ada catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Nah, catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, dan juga informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Lalu ada definisi laba rugi, yaitu total penghasilan dikurangi beban yang tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Lalu ada definisi laporan keuangan bertujuan umum, yaitu laporan keuangan yang diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut. Next. Lalu ada juga definisi materialitas. Jadi materialitas ini merupakan konsep dalam akuntansi yang mengacu pada pentingnya suatu informasi dalam mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Jika penghilangan atau salah saji suatu informasi dapat mengubah keputusan pengguna, maka informasi tersebut dianggap material. Nah, faktor yang mempengaruhi material itu ada pertama, sifat masing kebijakan akuntansi sering kali lebih material dibanding. Lalu yang kedua ada besaran informasi, yaitu jumlah moneter dari juga dapat mempengaruhi materialitas, namun tidak selalu jumlah besar yang menentukan materialitas. Lalu selanjutnya ada konteks laporan keuangan, yang yaitu materialitas dinilai dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu item yang mungkin tidak material untuk perusahaan besar bisa menjadi sangat material untuk perusahaan kecil. Lalu ada pengaburan informasi material, yaitu pengaburan informasi terjadi ketika penyajian informasi dilakukan sedemikian rupa sehingga pengguna kesulitan dalam memahami atau mengambil keputusan yang tepat. Nah, ada beberapa contoh pengaburan materialitas, yaitu bahasa yang tidak jelas, yaitu penggunaan istilah yang ambigu atau kalimat yang berbelit-belit dapat mengaburkan informasi penting. Lalu yang kedua ada penyebaran informasi, yaitu informasi material yang tersebar di berbagai bagian laporan keuangan dapat menyulitkan
pengguna untuk menemukan atau mengintegrasikannya. Lalu ada agregasi yang tidak tepat, yaitu menggabungkan item yang berbeda sifatnya atau memisahkan item yang sejenis dapat memberikan gambaran yang menyesatkan. Next. Nah, lalu ada istilah pengguna utama laporan keuangan. Jadi, pengguna utama laporan keuangan adalah pihak-pihak yang sangat bergantung pada informasi keuangan untuk membuat keputusan ekonomi mereka. Biasanya tidak memiliki akses langsung ke informasi internal perusahaan dan harus mengandalkan laporan keuangan yang disusun. Nah, contohnya itu ada investor, kreditor, dan juga pemerintah. Lalu, karakteristik pengguna utama, yang pertama itu memiliki pengetahuan yang memadai, yaitu memiliki pemahaman dasar tentang bisnis dan juga ekonomi. Lalu, pengguna ini dapat menganalisis laporan keuangan, serta pengguna ini dapat meminta bantuan ahli untuk memahami informasi yang kompleks jika tidak paham. Next. Nah, lalu ada juga istilah penghasilan komprehensif lain, yaitu berisi pos-pos penghasilan dan juga beban yang termasuk penyesuaian reklasifikasi dan tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Nah, komponen penghasilan komprehensif lain ini yaitu yang pertama, revaluasi aset yang merupakan perubahan nilai aset tetap yang dijelaskan PSAK 16 dan juga aset tak berwujud dan dijelaskan di PSAK 19 akibat revaluasi. Lalu ada imbalan kerja yaitu perubahan kewajiban program imbalan pasti yang dijelaskan di PSAK 24. Lalu ada kurs valuta asing yaitu keuntungan atau kerugian dari kegiatan usaha luar negeri yang dijelaskan di PSAK 10. Lalu ada instrumen keuangan yang dijelaskan di PSAK 71 yang isinya yaitu investasi ekuitas diukur pada nilai wajar, lalu aset keuangan diukur pada nilai wajar, lalu bagian efektif keuntungan ataupun kerugian instrumen lindung nilai, lalu perubahan nilai wajar liabilitas terkait resiko kredit, serta perubahan nilai waktu opsi elemen forward dan juga basis spread valuta asing. Next. Nah, lalu ada juga definisi standar akuntansi keuangan atau SAK yang berarti pernyataan dan juga interpretasi yang diterbitkan oleh DSAK IAI dan juga DSHS IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Lalu ada juga penyesuaian reklasifikasi, yaitu jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya yang kini memiliki dampak langsung pada kinerja periode berjalan. Lalu ada definisi tidak praktis, yang merupakan penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas itu tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Lalu ada total penghasilan komprehensif yang merupakan perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan juga peristiwa lain selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, terdiri dari komponen laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan keuangan. Yang kita tahu laporan keuangan itu merupakan suatu penyajian yang terstruktur dari suatu posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Nah, tujuan dari laporan keuangan itu sendiri itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangannya, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan ini juga menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian. Lalu ada kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemiliknya, dan yang terakhir itu ada arus kas. Oke, next. Lalu juga laporan keuangan ini juga terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, terus laporan arus kas selama periode. Lalu ada catatan atas laporan keuangan berisi kayak kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi-informasi yang ada. Lalu ada informasi komparatif mengenai periode terdekat, lalu ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas itu menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali dari pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas itu mereklasifikasi dari pos-pos dalam laporan keuangannya. Oke, next. Lalu juga ada karakteristik utama dalam penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan ini menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar itu mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi-kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Lalu juga entitas ini melaporkan keuangan telah patuh terhadap SAK itu sendiri, membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan itu sendiri. Entitas ini juga tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasannya. Oke, next. Lalu juga dalam hampir memenuhi seluruh keadaan entitas mencapai penyajian laporan keuangan itu juga secara wajar dengan memenuhi SAK yang terkait itu ada. Yang pertama itu memilih dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada menyajikan informasi termasuk kebijakan akuntansi dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal dan dapat dibandingkan dan mudah untuk dipahami. Lalu yang ketiga itu, menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan itu dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup. Oke, next. Lalu ada materi tentang kelangsungan usaha. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen itu juga membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha itu adalah tepat, manajemen itu juga memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan paling sedikit, namun tidak terbatas pada 12 bulan dari akhir periode pelaporan. Dari tingkat pertimbangan bergantung pada fakta dari setiap kasus, ketika selama ini entitas itu menghasilkan laba dan memiliki akses ke sumber pembiayaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi untuk kelangsungan usaha ini itu sendiri telah sesuai tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen juga mungkin perlu untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi probabilitas masa kini maupun diharapkan di masa depan. Oke, next. Lalu juga ada dasar akrual. Di sini tuh entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, tetapi terkecuali itu dari laporan arus kas. Next. Lalu ada materialitas dan penggabungan. Entitas ini menyajikan secara tersedia
tersendiri setiap kelas pos serupa yang material laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir ini dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Ketika menerapkan pernyataan ini dari SAK, entitas ini menentukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang terkait bagaimana entitas ini menggabungkan informasi dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. SAK menentukan informasi yang disyaratkan untuk mencakup dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Oke, next. Lalu juga ada materi tentang saling hapus. Saling hapus itu sendiri seperti entitas ini tidak melakukan saling hapus atau aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK itu sendiri. Lalu entitas itu juga melaporkan secara tersendiri tentang aset dan liabilitas serta penghasilan dan beban. Saling hapus itu sendiri dalam laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi peristiwa atau kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan nanti. Kecuali jika saling hapus ini mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mensyaratkan entitas untuk mengukur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalih barang atau jasa yang dijanjikan. Entitas ini menyajikan hasil dari transaksi tersebut dengan mengurangkan setiap penghasilan dengan beban terkait yang timbul dari transaksi yang sama. Sepanjang penyajian tersebut juga mencerminkan substansi dari transaksi atau peristiwa lain tersebut. Sebagai contoh, di sini terdapat 2 contoh. Yang pertama itu ada entitas menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, yang termasuk aset investasi dan aset operasional yang sebesar jumlah imbalan pelepasan dikurangi jumlah tercatat aset dan beban penjualan yang terkait. Yang kedua, itu ada entitas dapat mengurangkan pengeluaran yang terkait dengan provisi yang diakui sesuai dengan PSAK itu sendiri. Provisi ini itu liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi dan digantikan berdasarkan perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga sebagai contoh kayak perjanjian garansi dari pemasok dengan penggantian yang diterima. Oke, next. Lalu juga ada frekuensi pelaporan. Entitas ini menyajikan laporan keuangan lengkap yang termasuk informasi komparatif. Setidaknya secara tahunan, entitas ini juga mengungkapkan yang pertama itu ada alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Lalu yang kedua, faktor bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan itu tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Entitas ini juga secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode 1 tahun. Oke, next. Lalu ada informasi komparatif. Informasi komparatif itu dibagi 2. Yang pertama ini tentang informasi komparatif minimum. Entitas ini menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang berjalan, kecuali yang diizinkan atau yang disyaratkan oleh SAK itu sendiri. Entitas ini juga menyajikan minimal dari 2 laporan posisi keuangan. 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 2 laporan laba rugi itu terpisah jika disajikan 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan itu terkait. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode terdekat sebelumnya masih tetap relevan pada periode yang berjalan. Sebagai contohnya di sini itu ada entitas mengungkapkan dalam periode berjalan rincian tentang sengketa hukum. Oke, next. Lalu informasi yang kedua itu ada informasi komparatif tambahan.
entitas dapat menyajikan suatu informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan oleh SAK itu sendiri, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK itu sendiri. Oke, next. Lalu juga ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi. Entitas ini juga menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan. Jika yang pertama itu ada entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, itu ada menerapkan retrospektif, menyajikan kembali retrospektif atau reklasifikasi yang memiliki dampak dari material atas informasi dalam laporan posisi keuangan itu sendiri daripada awal periode terdekat sebelumnya. Lalu juga dalam keadaan yang dideskripsikan, entitas itu juga menyajikan 3 dari laporan posisi keuangan. Yaitu ada yang pertama itu ada akhir periode berjalan, lalu yang kedua itu ada akhir periode terdekat dari sebelumnya, dan yang ketiga itu ada awal periode terdekat sebelumnya. Oke, next. Oke, lalu juga ada konsistensi dari penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan itu juga antar periode dilakukan secara konsisten. Kecuali yang pertama itu setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan. Lalu yang kedua itu ada perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK itu sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membedakan antara informasi yang disusun sesuai dengan SAK dengan informasi yang bukan subjek yang diisyaratkan dalam SAK. Informasi yang dapat disajikan oleh entitas sebagai berikut. Yang pertama ada nama entitas pelapor atau identitas lain. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan yang ditulis merupakan punya satu entitas atau sekelompok entitas. Yang ketiga, tanggal akhir periode pelaporan. Yang keempat, mata uang penyajian. Dan yang terakhir ada level pembulatan yang digunakan dalam penyajian. Ketika entitas menyajikan laporan secara elektronik, halaman terpisah tidak selalu digunakan. Selanjutnya, entitas menyajikan hal di atas atau informasi yang di atas untuk meyakinkan bahwa informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami. Selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan. Berikut adalah penyajian atau daftar pos-pos yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset tetap, kemudian ada properti investasi, selanjutnya ada aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas, aset biologis, persediaan, piutang usaha, kas, dan masih banyak lainnya seperti liabilitas keuangan, liabilitas dan aset pajak tanggungan, modal saham, dan cadangan yang didistribusikan kepada pemilik induk. Kemudian, jika menyajikan laporan posisi keuangan sesuai di atas, maka laporan yang ditulis atau laporan yang disajikan pasti akan diakui dan diukur sesuai dengan PSAK. Kemudian, disajikan dan diberi judul sehingga subtotal menjadi jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, konsisten dari periode-periode dan tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang disyaratkan PSAK untuk laporan posisi keuangan. Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak dapat diklasifikasi sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Nah, daftar-daftar pos yang tadi sudah saya sebutkan dapat diizinkan untuk menjadi tersendiri dalam laporan posisi keuangan apabila ukuran, sifat, atau fungsi dari pos tersebut
penggabungan pos-pos yang sama sehingga menyebabkan penyajian tersendiri. Deskripsi yang digunakan dan urutan pos-pos serupa dapat diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya. Kemudian pos-pos yang disajikan tersendiri melalui pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu sifat dan likuiditas aset, kemudian fungsi aset tersebut dalam entitas, selanjutnya jumlah sifat dan jangka waktu liabilitas. Selanjutnya yaitu pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan aset jangka panjang. Aset dan liabilitas akan diurutkan berdasarkan likuiditas apabila aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang diklasifikasikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan. Ketika entitas menyediakan barang dan jasa dalam siklus operasi, maka dapat diidentifikasikan secara jelas, maka klasifikasi tersendiri atas aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto. Institusi keuangan menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Entitas diizinkan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar jika penyajian tersebut menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya, informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan liabilitas berguna dalam menilai likuiditas dan solvabilitas entitas. Selanjutnya itu ada aset lancar. Mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar apabila jika entitas memperkirakan akan merealisasikan aset tersebut. Kemudian entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Selanjutnya entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian, aset merupakan kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas. Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk memproses dan merealisasi dalam bentuk kas atau setara kas. Ketika siklus operasi normal entitas tidak dapat mengidentifikasikan secara jelas, maka siklus diasumsikan selama 12 bulan. Aset lancar termasuk dalam bagian siklus operasi normal, meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan. Mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek. Itu akan memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Liabilitas tersebut ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas tersebut memiliki jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian entitas tidak memiliki hak tanpa persyaratan untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas jangka pendek seperti utang, usaha, dan biaya karyawan merupakan bagian modal yang digunakan dalam siklus operasi normal. Liabilitas jangka pendek lain tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, tetapi memiliki jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Meskipun kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, perjanjian untuk pembayaran kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan. Jika entitas memperkirakan dan memiliki diskresi untuk melakukan pembiayaan kembali atau perpanjangan suatu kewajiban selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Meskipun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam periode lebih pendek, ketika entitas melanggar ketentuan pengaturan peminjaman jangka panjang, maka entitas akan mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman setuju pada akhir periode laporan. Pinjaman yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek, maka peristiwa tersebut tidak membutuhkan penyesuaian sesuai dengan PSAK 8. Selanjutnya ada informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
klasifikasi bergantung kepada ketentuan SAK serta ukuran, sifat, dan fungsi pengungkapan berbeda untuk setiap pos. Sebagai contoh, pos-pos aset dipisahkan sesuai dengan PSAK 16. Piutang dipisahkan menjadi jumlah piutang usaha, piutang pihak-pihak berelasi, dan lain-lainnya. Persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 14. Provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan kerja. Modal ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelas seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan cadangan. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan posisi keuangan untuk jenis modal saham. Yang pertama untuk jenis modal saham, jumlah saham modal dasar, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh. Kemudian nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal. Kemudian rekonsiliasi jumlah saham yang berada pada awal dan akhir periode. Selanjutnya hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham termasuk pembatasan pembagian dividen. Yang kedua itu ada deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Modal tidak terbagi dalam saham seperti persekutuan atau unit perwalian. Memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap kategori kepentingan ekuitas. Jika entitas telah mereklasifikasi, instrumen keuangan memiliki fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto antara liabilitas keuangan dan ekuitas, maka entitas mengungkapkan jumlah yang klasifikasi ke dalam dan keluar setiap kategori serta waktu dan alasan reklasifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan informasi apa saja yang disajikan dalam bagian laba rugi dan juga bagian komprehensif lain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi. Nah, ada laporan apa? Ada informasi apa saja sih yang di dalam bagian laba rugi itu? Yang pertama ada pendapatan yang disajikan terpisah dengan pendapatan bunga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan pada biaya yang diamortisasi, biaya keuangan, kerugian penurunan nilai sebagaimana yang ditentukan berdasarkan PSAK 71, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama, keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih antara biaya perolehan yang diamortisasi sebelumnya, keuntungan atau kerugian kumulatif, beban pajak, dan jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan informasi apa saja yang disajikan dalam bagian komprehensif lain. Di sini pos-pos penghasilan komprehensif lain yang dihasilkan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK, yaitu yang pertama tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi, dan yang kedua akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu dipenuhi. Lalu bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK, yaitu yang pertama tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi, dan yang kedua akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu dipenuhi. Entitas menyajikan pos-pos judul dan subtotal tambahan dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. Ketika entitas menyajikan subtotal, maka subtotal tersebut berisi pos-pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan PSAK.
disajikan dan diberi judul sehingga pos-pos yang merupakan subtotal menjadi jelas dan dapat dipahami. Dan yang ketiga itu konsisten dari suatu periode ke periode lain. Next. Oh, sorry, slide sebelumnya. Karena dampak dari berbagai kegiatan transaksi dan peristiwa lain, entitas berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian, dan kemampuan untuk dapat diprediksi. Maka pengungkapan unsur-unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam membuat proyeksi kinerja keuangan di masa depan. Entitas tidak diperkenankan untuk menyajikan pos-pos penghasilan atau terhadap beban sebagai pos luar biasa dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Laba rugi selama periode. Entitas mengakui seluruh pos-pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau mengizinkan hal lain. SAK menentukan keadaan kapan entitas mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan. Lalu penghasilan komprehensif lain selama periode. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain, yaitu yang pertama, secara neto dari dampak pajak terkait, atau yang kedua, sebelum dampak pajak terkait disertai jumlah gabungan pajak penghasilan. SAK menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasikan ke laba rugi. Reklasifikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi dimasukkan dalam komponen penghasilan komprehensif lain yang terkait pada periode di mana penyesuaian direklasifikasikan ke laba rugi. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sehingga keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan, keuntungan yang belum direalisasi itu harus dikurangkan dari penghasilan komprehensif lain untuk menghindari memasukkan dua kali keuntungan yang belum direalisasi tersebut dalam total penghasilan komprehensif. Penyesuaian reklasifikasi timbul dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri dan ketika suatu lindung nilai atas prakiraan arus kas menimbulkan laba atau rugi. Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16. Namun, komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasikan ke laba rugi periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba rugi pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan. Next. Nah, ketika pos-pos penghasilan atau beban adalah material, entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara tersendiri. Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara tersendiri itu mencakup yang pertama, penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan aset tetap menjadi jumlah terpulihkan. Lalu yang kedua, restrukturisasi aktivitas entitas dan pembalikan provisi biaya restrukturisasi. Lalu pelepasan aset tetap. Yang keempat, pelepasan investasi. Dan kelima, operasi yang diberhentikan. Yang keenam, penyelesaian tuntutan hukum. Yang ketujuh, pembalikan provisi lain. Next.
Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya untuk memberikan penekanan pada komponen dari kinerja keuangan yang berbeda. Bentuk yang pertama yaitu menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya. Contohnya itu seperti depresiasi, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan. Nah, metode ini mudah diterapkan karena tidak membutuhkan adanya alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Lalu bentuk yang kedua itu mengklasifikasikan beban sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan. Contohnya itu biaya aktivitas distribusi atau administratif. Metode ini dapat menyediakan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan bentuk yang pertama, karena mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban termasuk beban depresiasi dan amortisasi dan beban imbalan kerja. Pemilihan antara metode fungsi beban dan sifat beban tergantung pada faktor historis dan industri serta sifat entitas. Lalu laporan perubahan ekuitas. Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas itu mencakup yang pertama total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, lalu setiap komponen ekuitas sesuai dengan PSAK 25, dan yang ketiga setiap komponen ekuitas yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Entitas menyajikan jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan jumlah dividen per saham terkait dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam laporan keuangan. Perubahan ekuitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto selama periode, kecuali untuk perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dan biaya transaksi yang secara langsung terkait dengan transaksi tersebut. Perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode mempresentasikan jumlah total penghasilan dan beban termasuk keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh aktivitas entitas selama periode tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Boleh di next slide dulu. Oke, jadi informasi arus kas ini menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Nah, dalam PSAK 2 ini, laporan arus kas mengatur persyaratan, penyajian, dan pengungkapan informasi arus kas. Nah, jadi catatan atas laporan keuangan ini harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang spesifik. Lalu yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut itu memiliki relevansi untuk memahami laporan keuangan. Next slide. Nah, jadi entitas ini harus menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Entitas sepanjang praktisnya itu mereka menyajikan catatan atas laporan keuangannya secara sistematis. Dalam menentukan penyajian secara sistematis, entitas ini mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Contohnya, yang pertama yaitu mengutamakan area aktivitas yang dianggap paling relevan oleh entitas untuk memahami kinerja dan posisi keuangannya. Seperti, contohnya entitas ini bisa mengelompokkan informasi mengenai aktivitas operasi tertentu. Kemudian yang kedua, entitas ini bisa mengelompokkan informasi mengenai pos-pos yang diukur secara serupa, seperti aset yang diukur pada nilai wajar, atau yang terakhir, entitas ini mengikuti urutan pos-pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam laporan keuangannya. Contohnya seperti pernyataan kepatuhan terhadap SAK, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, dan informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Next.
Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi. Entitas ini mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang mencakup mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Eh, Manajemen dalam sebuah entitas dapat membuat pertimbangan yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Penting bagi entitas ini untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan. Ketika entitas menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran dalam laporan keuangan, maka hal tersebut memadai dengan memberikan suatu indikasi kategori aset dan liabilitas, di mana setiap dasar untuk pengukuran itu diterapkan. Nah, dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tersebut diungkapkan, manajemen entitas ini mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana sih transaksi, peristiwa, dan kondisi lain tercermin dalam laporan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang entitas ini laporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tersebut bermanfaat bagi pengguna, terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut ini dipilih dari berbagai alternatif yang diperkenankan di dalam SAK. Lanjut. Nah, kemudian sumber ketidakpastian estimasi. Entitas ini mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian materi terhadap sejumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Nah, catatan atas laporan keuangan itu terdiri atas rincian-rincian yang terdiri atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. Manajemen entitas ini menyajikan pengungkapan sebelumnya. Oke, entitas ini menyajikan pengungkapan yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber lain yang tidak memiliki ketidakpastian estimasi. Contoh pengungkapannya itu seperti sifat asumsi atau ketidakpastian estimasi lain, kemudian sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi, dan estimasi yang mendasari perhitungan jumlah tercatat tersebut. Kemudian, next slide. Kemudian adalah modal. Entitas ini mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Termasuk deskripsi tentang apa saja yang dikelola sebagai modal, bagaimana persyaratan harus diimplementasikan dalam pengelolaan modal, dan bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola modal. Untuk mematuhi paragraf 134 dalam PSAK 1, entitas ini mengungkapkan hal-hal seperti informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas ini dalam mengelola modal, termaksud deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal, ketika entitas ini diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratannya, dan bagaimana persyaratan tersebut ini diimplementasikan dalam pengelolaan modal entitas tersebut. Kemudian bagaimana sih entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola modal. Nah, terus ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. Beberapa entitas ini menganggap liabilitas keuangan sebagai bagian dari modal. Kemudian, entitas lain menganggap modal ini tidak termaksud dari beberapa komponen ekuitas. Kemudian, entitas ini juga harus menyajikan setiap perubahan dalam periode-periode sebelumnya. Terus, entitas ini dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat bergantung pada persyaratan permodalan yang berbeda. Next. Selanjutnya, instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Untuk instrumen keuangan ini, entitas ini mengungkapkan ada beberapa pengungkapan yang diungkapkan oleh entitas ini. Yang pertama yaitu ringkasan data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Kemudian ada
tujuan, kebijakan, dan proses untuk mengelola kewajiban untuk membeli kembali atau menembus instrumen tersebut ketika disyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan dari periode sebelumnya. Kemudian ada arus kas yang keluar dan diperkirakan dalam penembusan atau pembelian kembali kelas instrumen keuangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu informasi mengenai bagaimana penentuan arus kas keluar yang diperkirakan dalam penembusan atau pembelian kembali. Next. Selanjutnya yaitu pengungkapan lain. Entitas ini mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai jumlah dividen yang disusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasikan untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah terkait dividen per lembar saham. Kemudian yang kedua, jumlah dividen preferen kumulatif ini tidak diketahui. Boleh di next? Oke, lalu yang terakhir, mengenai entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan. Yang pertama ini, entitas itu mengungkapkan domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, dan alamat kantor pusat entitas, atau lokasi utama kegiatan usaha jika berbeda dari lokasi kantor. Kemudian yang kedua, mengungkapkan mengenai deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas. Yang ketiga, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Dan yang terakhir, bagi entitas yang memiliki umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas itu harus diungkapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada pedoman implementasi. Boleh di next. Pedoman implementasi ini merupakan menjelaskan ilustrasi struktur laporan keuangan, di mana PSAK 1 itu mengatur penyajian laporan keuangan, komponen laporan keuangan, dan persyaratan minimal pengungkapan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta laporan perubahan ekuitas. Entitas diberikan fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan seperti urutan penyajian, judul laporan, dan deskripsi pos-pos atau akun-akun yang akan disajikan, asalkan sesuai dengan keadaan khusus entitas tersebut. Pedoman PSAK 1 ini terbagi menjadi beberapa paragraf. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama yaitu tentang P103 sampai P106 yang menyajikan contoh penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu paragraf P107 sampai P109 yang pernyataannya telah dihapus. Kemudian ada paragraf P110 sampai P111 tentang contoh penggunaan modal. Next. P103 menjelaskan bahwa laporan keuangan disajikan dengan membedakan pos seperti aset lancar dan tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dan lain sebagainya. Kemudian entitas ini dapat menggunakan format lain selama perbedaan dari pos-pos tersebut masih terlihat jelas. Kemudian di P104 disebutkan bahwa istilah penghasilan komprehensif untuk menunjukkan total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup penghasilan dan beban di luar laba rugi. P105 menyediakan 2 contoh laporan. Yang pertama, satu laporan yang menggabungkan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 2 laporan itu memisahkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya di P106, yaitu contoh-contoh yang diberikan tidak mencakup semua bagian dari SAK dan tidak menunjukkan laporan keuangan secara lengkap seperti laporan arus kas atau kebijakan akuntansi penting. Jadi ini semua itu hanya sebagian dari informasi yang diperlukan. Next slide. Selanjutnya yaitu dasar kesimpulan. Next. Di sini ada istilah non-laba berdasarkan paragraf 05. DSAKIAI menerima tanggapan untuk mengganti istilah non-laba dengan nirlaba. Selanjutnya dijelaskan bahwa nirlaba itu berarti tidak memiliki laba. Selanjutnya lagi dijelaskan bahwa istilah not for profit atau non-profit atau non-laba itu menggambarkan bahwa entitas tidak berorientasi mencari laba meskipun bisa menghasilkan laba. Next. Selanjutnya mengenai laporan keuangan lengkap di paragraf 10.
DSAK-IAI berencana mengubah PSAK 1 untuk memberi opsi judul laporan keuangan yang berbeda dengan harapan judul itu dapat mencerminkan fungsi dan tujuan dari laporan. Opsi judul baru itu memungkinkan entitas non-laba untuk menyesuaikan deskripsi laporan, seperti mengubah laporan perubahan ekuitas menjadi laporan perubahan aset neto. Next. Selanjutnya, masih tentang laporan keuangan lengkap, DSAK-IAI juga menerima masukan mengganti judul laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi supaya tidak membingungkan, tetapi variasi judul itu dapat menyebabkan kebingungan juga untuk pengguna. Nah, kekhawatiran ini dikatakan bahwa opsi judul dapat mengubah laporan posisi keuangan menjadi neraca. DSAK-IAI merujuk pada IASB yang menekankan pentingnya tetap menggunakan istilah laporan posisi keuangan. Next. Selanjutnya mengenai ketentuan transisi pada paragraf 139 QA. DSAK-IAI menerima tanggapan bahwa perubahan judul bukan merupakan perubahan kebijakan atau estimasi akuntansi, sehingga jika entitas mengubah judul, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. DSAK-IAI mencatat bahwa tidak ada perubahan lain dalam amandemen PSAK 1 selain judul laporan. Oleh karena itu, perubahan judul harus disajikan secara komparatif dalam dua laporan keuangan. Yang pertama yaitu pada akhir periode berjalan dan akhir periode sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan itu. Next. Oke, jadi mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai PSAK 01. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa berguna untuk kalian semua. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.